Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya, satu, mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi input proses output sebagai mesin komputasi dan mengeksekusi mesin. Dua, memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan. Peta konsep. Berpikir komputasional dibagi menjadi beberapa materi, yaitu fungsi, himpunan dan sistem bilangan, algoritma, struktur data. Himpunan dan bilangan dibagi menjadi materi himpunan dan sistem bilangan. Kemudian sistem bilangan dibagi menjadi materi bilangan desimal, bilangan biner, dan bilangan oktal. Selanjutnya, terlebih dulu kita akan mempelajari penerapan berpikir komputasi. Materi yang akan kita pelajari, penerapan dekomposisi, penerapan pengenalan pola, penerapan atraksi, dan penerapan algoritma. Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional yaitu metode pemecahan yang melibatkan pengungkapan masalah dan solusinya dengan cara yang dapat dijalankan pada komputer. Adapun penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Satu, penerapan dekomposisi, yaitu penerapan teknik dekomposisi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, ketika mendapat tugas untuk mengidentifikasi jenis hewan, maka dapat menggunakan teknik dekomposisi. Maka bisa mengklasifikasikan berdasarkan ciri dari hewan tersebut. Yang kedua, penerapan pengenalan pola. Apa itu penerapan pengenalan pola? Presentasi penerapan berpikir komputasional dalam pengenalan pola terdapat dari masalah bagaimana membuat prediksi dan penyajian data. Contoh, pengenalan pola ketika membuat kue, yaitu terlebih dulu mengenali pola dan proses pembuatan satu box kue brownies yang dimulai dari tahap persiapan hingga packing. Misal memerlukan waktu 60 menit. Dengan menggunakan 1 unit oven, 60 menit sama dengan 1 box atau 1 jam sama dengan 1 box. Contoh lain, penjelasan ramalan cuaca, yaitu dengan memperhatikan pola-pola alam di sekitar merupakan penerapan berpikir komputasional sehari-hari. Oke, selanjutnya yang ketiga, penerapan abstraksi. Di sini penerapan abstraksi itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cara mengurangi atau menghilangkan informasi
yang tidak penting dalam suatu permasalahan. Hal inilah yang mendorong bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melihat sebuah masalah di dalam kehidupan sehari-hari, maka cenderung melihat masalah tersebut secara umum atau general. Nah, hal inilah mengapa teknik ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik dan cepat, sehingga solusi dapat segera ditemukan. Jadi, dengan teknik abstraksi ini dapat kita simpulkan, setiap masalah dapat ditemukan solusinya. Satu, dengan cara mengeneralisasi beberapa informasi-informasi yang didapatkan. Dua, mengklasifikasikan mana informasi penting dan mana yang tidak penting. 4. Penerapan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah teknik dalam berpikir komputasional dengan memecahkan masalah, dengan membuat langkah-langkah secara sistematis dan tersusun dengan menggunakan logika berpikir komputasional. Contoh, nah, ketika kita membuat kopi misalnya, nah, caranya adalah tuangkan kopi saset ke dalam gelas. Kemudian, tuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah berisi bubuk kopi dan gula. Kemudian, aduk hingga merata. Kemudian, kopi siap disajikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma di atas merupakan langkah-langkah yang sistematis dalam pembuatan segelas kopi. Nah, poin yang penting di sini, pembuatan kopi adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan cara berpikir komputasional dengan menggunakan teknik algoritma. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.